Jadi sebelumnya Charlie hanya bisa bergabung ke kita melalui video call sebentar lagi karena beliau saat ini dipercaya oleh pemerintah sedang membuat video klip Indonesia Kita Bisa untuk lagu PON pembukaan PON nasional nanti yang pembukanya di Jawa Barat. Sekarang beliau lagi syuting di Yogyakarta. Nah, semalam beliau ngebel saya minta diluruskan dan diklarifikasi terkait permasalahan yang berkembang, seolah-olah ada anggapan bahwa klien saya Charlie Van Houten mempunyai profesi mengurus permasalahan kasus hukum. Jadi begini, awalnya ini jadi permasalahan yang meruncing pada saat saudara Dadan menjadi saksi di sidang tipikor di Pengadilan Negeri Jawa Barat, di Pengadilan Tipikor Kota Bandung. Saat ditanya oleh jaksa, Dadan mengatakan kenal dengan mantan sekretaris Mahkamah Agung itu melalui Charlie Van Houten. Menurut Charlie ini kan tidak ada hubungannya. Jadi kronologisnya begini, sekitar 5 dan 6 tahun yang lalu, Charlie kenal dengan Dadan Tri. Kalau tidak salah dia belum menjadi direktur Wika Beton. Nah setelah itu tidak ketemu lagi. Lalu beberapa tahun kemudian saat Charlie ada hubungan bisnis dengan mantan sekretaris Mahkamah Agung terkait lagu yang akan dibawakan oleh label mantan sekretaris tadi, tiba-tiba si Dadan itu ngebel. Posisi di mana, Li? Saya lagi dengan Bang Hasbi. Nah, terus Dadan berkata, oh aku kenal Hasbi itu katanya. Kebetulan istri saya mahasiswa dia, bimbingan beliau. Artinya kan si Dadan itu sudah kenal dengan Hasbi. Namun tiba-tiba di dalam bukti pembacaan BAP saksi oleh jaksa penuntut umum KPK di pengadilan, Dadan sebagai saksi mengatakan kenal dengan mantan sekretaris Mahkamah Agung ini melalui Charlie Van Houten, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Menurut Charlie setelah itu selesai berhubungan tidak pernah ada komunikasi. Dan pada saat itu juga sekretaris Pak Hasbi ini belum menjadi sekretaris Mahkamah Agung. Kita coba dulu bel Charlie ya. Untuk lebih jelasnya kita ya sambil kita menunggu mungkin ada pertanyaan. Jadi pengakuan saudara Hasbi di pengadilan itu sebenarnya terputus-putus, tidak dia teruskan. Jadi seolah-olah ini telah menjadi pemberitaan bahwa klien saya Charlie ini merupakan orang yang mengenalkan Dadan ke Pak Hasbi dalam upaya menangani perkara tersebut, perkara yang dia sedang hadapi. Ya, ada pertanyaan dulu? Bisa didengar ya? Ya, Bang Engki. Ya, Bang ya. Heri masuknya gimana ya? Ya, didengar. Boleh pop tok sama hot nggak? Gimana? Ya, Bang Engki,
dengan ada kan disangkakan bahwa ini Charlie jadi terseret gitu ya ke permasalahan ini, padahal sebenarnya kan enggak gitu ya. Nah, Charlie sendiri kerugian yang didapat dengan ini apa sih, maksudnya dengan image-nya bahwa tersangkut dengan permasalahan kasus ini? Ya, permasalahan ini terutama mengganggu kredibilitas Charlie karena berita yang berkembang disinyalir Charlie ternyata seorang Markus dan lain sebagainya macam, kan itu yang jadi permasalahan Charlie yang membuat dia tidak senang dengan kejadian ini. Memang kalau kita lihat dalam perspektif hukum, memberikan keterangan palsu itu tidak ada wewenang untuk Charlie karena ini diungkapkan di dalam muka persidangan sebagaimana diatur di pasal 242 itu kan bisa diancam 7 tahun. Dan kalau kita bicara ayat 2-nya, apabila itu merugikan terdakwa, itu bisa 9 tahun. Namun kewenangan ini kan perlu sinkronisasi kebenarannya, dan itu adalah hak GPU atau terdakwa untuk melakukan upaya ini. Ya intinya berita yang berkembang, Charlie merasa dianggap orang yang mengurus kasus-kasus. Charlie tidak suka dengan stigma itu. Itulah kurang lebih. Padahal Dadan itu lebih dulu kenal dengan Pak Hasbi kalau menurut pengakuan Charlie. Karena bisa dibuktikan istrinya sendiri adalah mahasiswa bimbingan Pak Hasbi. Begitu. Sementara di dalam BAP kalau kita mendengar pembicaraan yang dibacakan oleh JPU KPK, Dadan mengatakan mengenal Pak Hasbi, sekretaris Mahkamah Agung itu melalui Charlie Van Houten. Itu yang tidak disenangkan oleh Charlie. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus ini. Begitu, Bu. Mungkin nggak sih nanti akhirnya Charlie juga dipanggil, kekhawatiran itu ya Bang, maksudnya dipanggil untuk menjadi saksi atau bagaimana dalam hal ini? Ya, ini Charlie, kita bicara dulu. Ya, mungkin bicara dulu. Terkait masalah kita, brother, coba Charlie bicara sedikit dulu, bagaimana? Ini kedengaran nggak? Lagi tempat syuting. Gimana? Begini. Bentar. Oh, lagi tempat syuting. Oh ya, jadi loh. Coba ceritakan sedikit kronologis kenal Dadang sama Pak Hasbi. Itu musik itu. Ya, musiknya di mana-mana ini. Copyright tuh. Kedengeran ya musiknya? Kedengaran suara Charlie? Kedengeran ya suaraku? Kedengaran? Kedengaran, Bang. Oke, silakan Charlie, bicara langsung. Ya, kedengeran kan? Kedengaran. Gimana? Ya, terkait perkenalan dengan Dadan Tri dan Pak Hasbi, sehingga Dadan Tri sendiri mengakui bahwa dikenalkan ke mantan sekretaris Mahkamah Agung itu melalui Charlie Van Houten. Itu zaman 5 tahun yang lalu ya. Jadi memang aku kenal ya teman kan, Dadan itu kan teman 5 tahun yang lalu tuh ya sering main bareng lah gitu posisinya. Tapi udah lama juga nggak ketemu dan paling say hi, kabar gitu aja. Waktu itu tuh dulu ingat aku ya aku kan kenal Bang Hasbi ya dari ini ya, karena memang kepentingan ini aja label aku gitu kan dulu 5 tahun yang lalu. Beliau masih belum jadi sekma ya, jadi pas nongkrong gitu biasa lah, jadi tidak ada kenalkan khusus ya, jadi lebih ke say hi, terus ini udah aku kenal gitu aja sih. Terus kebetulan kata Bang Hasbi itu juga istrinya pernah diajar Brit Kitbol gitu, mereka kadang oh iya salam kan, mereka kenal dan sampai sejauh ini aku sendiri nggak tahu hubungan mereka apa tuh, nggak ngerti sama sekali.
Karena udah lama banget kan itu. Hampir ada 6 tahunan, 5 tahun lebih lah. Gitu. Gimana, brother? Ada pertanyaan nih? Ya, Bang Charlie, tapi cukup kaget nggak sih Bang dengan pemberitaan yang kemarin akhirnya menyeret Charlie juga dalam kasus ini? Iya kaget karena aku sendiri ya kagetnya loh kok, karena nggak ngerti sama sekali mereka ada kasus apa, terus ada hubungan apa, itu nggak ngerti. Aku sama sekali nggak ngerti karena ya aku kan orang punya kesibukan juga kan gitu ya. Ya biasa aja, dan maksudnya nggak ada pernah intens berhubungan, terus dadan bisnis apa, Bang Hasbi ngapain, itu kan nggak pernah tahu aku. Nggak pernah ngerti, makanya pas kemarin ada berita begitu ya kaget juga gitu. Loh, kok ada nama aku gitu. Itu udah 5 tahun lalu gitu, makanya jangan sampai terkesan aku yang tadi persoalan ini, aku sama sekali nggak tahu persoalan itu juga apa, terus mereka punya hubungan apa juga nggak ngerti. Aku sebagai orang kenal aja. Kang Charlie, boleh mungkin posisinya ada, maksudnya jangan jalan-jalan gitu biar gambarnya nggak goyang. Boleh nggak? Siap, ini nyari yang sepi tempatnya, soalnya di lokasi syuting di Jogja. Ya, gimana? Ya Kang, tapi gini, ini kan cukup kasus membuat nama Kang Charlie juga jadi punya image seperti tadi ya, ngurusin kasus-kasus gitu. Kang Charlie sendiri ada nggak sih kerugian yang didapat, misalnya berpengaruh terhadap sekarang ini proyek-proyek Akang atau gimana? Gimana? Ya, maksudnya dengan adanya kasus ini ada berpengaruh nggak sih kerugian kepada Charlie sendiri terhadap proyek-proyek yang sedang dijalani gitu? Oh, enggak ada. Nah, aku sih lagi sibuk ini aja dalam kegiatan bikin album. Ya kebetulan memang lagi garap untuk PON ya, lagu untuk PON segala macam itu aja sih. Cuma kemarin ada nama itu, padahal aku nggak sama sekali tahu mereka punya persoalan apa, nggak pernah ngerti aku. Gitu. Paling aku juga beberapa bulan yang lalu saya hai apa kabar, ada dan gitu kan, gitu aja. Terus udah lama juga sama Bang Hasbi itu juga nggak pernah kontekan gitu. Dan perkenalannya itu 5 tahun yang mereka itu udah kenal, kebetulan juga istrinya yang lebih kenal gitu. Tapi jadi waktu juga, maksudnya enggak sama sekali nggak ngerti apa-apa. Tapi waktu maksudnya tapi waktu say hello Bang Hasbi, Charlie dengan Dadan itu sudah lama atau baru-baru aja tuh waktu kalian bertemu bertiga? 5 tahun yang lalu. Oh, 5 Udah jelas 5 tahun yang lalu. Iya. Oke. Nah, Kang, tapi ini kan nama Kang maksudnya masuk dalam salah satu ini di JPU gitu ya, dituliskan kenal dari. Kalau seandainya nanti Charlie sendiri dipanggil misalnya sebagai saksi untuk menjelaskan dengan seperti apa, bagaimana menghadapi itu? Ya ngejelasin apa adanya aja wong itu. Oh itu apa adanya seperti itu, aku juga nggak ngerti kasusnya, ada persoalannya sekarang ini apa, mereka punya hubungan apa, aku nggak ngerti, sama sekali nggak tahu. Ya aku sih ngejelasin sebatas apa yang aku tahu aja. Gitu. Yang aku tahu ya 5 tahun yang lalu. Dan biasa aja hubungan wajarnya pertemanan gitu. Jadi mereka punya hubungan kalau drive-nya tuh pakai punya kita apa di flash? Prinsip.
Enggak apa. Nanti berarti suruh tinggal upload aja kan ya? Biasanya video langsung diupload di ini kan folder sama ini. Guys, sorry ya kalau bisa di mute dulu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nanya? Silakan. Halo. Ya, baik Kang Sali, nanti kita lanjut lagi ya. Udah bagus tuh. Nanti kita lanjut lagi, udah bagus. Udah terwakili. Ya. Nanti Intinya gitu bang, maksudnya aku nggak tahu apa-apa, jadi nggak ngerti sama sekali. Tapi apa aja enggak, gitu. Mereka punya, itu kan urusan mereka, bukan urusan saya. Tapi Charlie merasa ini nggak, maksudnya dampak image-nya jadi seperti tadi yang suka apa ya, ngurusin kasus atau jadi kayak maaf kayak apa ya, memperdagangkan inilah kasus kayak gitu. Kalau Charlie sendiri menanggapinya gimana? Jadi kan ada image seperti itu tuh di masyarakat. Khawatir. Ya, makanya kan gini, kalau narasinya Charlie memperkenalkan dengan dari kasus ini kan, itu akhirnya orang akan berasumsi salah gitu loh. Makanya aku yang menggait seperti ada kasus dan segala macam. Padahal aku sendiri nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Mereka kenal 5 tahun yang lalu juga udah kenal. Mereka dan aku nggak pernah ngurusin mereka secara detail gitu loh. Mereka mau kemana, mereka mau seperti apa kan gitu. Kalau aku juga punya kehidupan sendiri. Makanya yang perlu harus diluruskan itu gitu loh. Memperkenalkan secara usul kan tidak 5 tahun yang lalu. Itu ya biasa aja mengalir kayak kita lagi. Ya berkumpul sama teman-teman seperti itu aja sih. Aku lagi sama Basri, tiba-tiba ada dan telepon lagi sama saya, ini lagi sama Basri, waktu itu masih di emangnya Pak, kayaknya kenal tuh, itu pernah jadi oh iya salam, nanti tak salamin gitu aja. Terus kata Basri, oh iya itu Dadan, saya kenal gitu kan. Nah akhirnya mereka saling kenal lagi. Jadi istrinya juga murid saya kata gitu udah aja. Setelah itu nggak tahu apa-apa lagi gitu, nggak ngerti mereka berhubungan seperti apa, nggak sama sekali nggak tahu. Itu sih kronologisnya. Pak, filter 3 batang. Makanya kayak gitu kan, nggak? 7,5. ya didengar. Iya, oke. Ya. Cukup ya. Udah cukup. Oke. Paham ya maksudnya? Ya udah paham, udah. Oke. Jadi jangan sampai ini salah-salah nih narasi dan segala macamnya gitu loh. Jadi orang beranggapan kemana-mana gitu. Padahal aku sendiri nggak tahu apa-apa. Mereka punya kehidupan sendiri. Aku harus nitenin mereka punya apa, punya persoalan apa, dan aku nggak ngerti juga mereka ada hubungan apa, kan nggak ngerti. Ya, baik. Kalau kenal ya gitu loh. Kalau kenal ya gitu loh. Kenal baik iya gitu. Sama siapapun kan, aku orang entertain ya kenal baik sama semuanya gitu kan. Sesama saling kenal akhirnya mereka punya hubungan apa sejauh ini ya kita nggak tahu kan gitu. Apalagi di persoalan ini yang aku sendiri nggak tahu mereka persoalannya apa. Itu sama sekali nggak ngerti gitu. Kalau dengan Gitu, ya oke, ada pertanyaan lagi? Ya udah brother, udah cukup ya. Terima kasih. Ya itu dijalankan aja Bang. Siap. Jangan sampai terpelintir yang akhirnya membuat asumsi yang nggak jelas dan merugikan gitu loh. Siap. Akhirnya gitu. Padahal aku sendiri nggak paham sama sekali. Mereka punya kasus apapun sampai detik ini nggak tahu. Gitu. Baik. Makasih brother. Siap. Saya luruskan. Tolong Siap. Teman-teman media juga jangan sampai yang enggak akhirnya muncul dan segala macam yang orang
nggak ngerti apa-apa, ini ke bawah-bawah yang nggak benar gitu. Kalau kenal baik, ya saya orang entertain, saya orang ya namanya orang berteman, bersahabat, ya, biasa aja seperti itu. Tapi dalam kasus ini juga aku sama sekali tidak paham. Mereka punya kasus apa, mereka punya persoalan apa, itu nggak ngerti sama sekali. Oke, brother, siap. Oke ya, makasih ya. Ya, nanti sesi kedua ya. Ya, oke. Baik, sahabat, udah cukup jelas mungkin dari Charlie. Saya juga mohon maaf tidak bisa ketemu langsung karena yang satu di Jogja, satu di Bandung. Mungkin cara yang terbaik melalui Zoom ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin sebelum kita tutup ada sisi pertanyaan. Halo, suara saya bisa didengar? Jadi dengar suara? Iya, Baik, Bang. Salmi. Bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kita akhiri aja. Ya, intinya Charlie tidak mau punya stigma di sebagian publik bahwa seolah-olah bagian dari Markus dalam tanda kutip ya artinya. Padahal beliau ini adalah seniman yang banyak berhubungan dengan siapapun. Dan mungkin saya luruskan sedikit, perkenalan Charlie Van Houten dengan Hasbi, mantan sekretaris Mahkamah Agung, beliau sendiri yang datang ke Charlie. Saat itu ada proyek pembuatan lagu untuk keperluan labelnya beliau ya, bukan label Charlie. Dan setelah itu putus hubungan, jarang berkomunikasi. Mungkin begitu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Halo? Halo? Tidak ada pertanyaan, cukup jelas? Udah jelas sih, Bang. Terima kasih. Ya. Nanti videonya kalian bisa rekam nggak? Kalau nggak yang di sini dikirimkan. Ya. Videonya direkam dari sini ya. Oke, videonya kami kirimkan. Nomor HP saya nanti aku pakai Google apa? Nanti saya kirim pakai Google. Nomor HP saya 081 223 232 475. Nanti saya akan kirimkan ya rekaman ini. Jadi nomor HP saya 081 223 232 475. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bang. Sama-sama. Sama-sama. Jangan lupa ya 081 223 232 475. Oke, siap, Bang. Ya. Nuhun pisah. Sama-sama.